Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharapkan ridha Allah. Di kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita, sebagaimana kita memasuki malam ini dengan karunia dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan bisa dalam kondisi yang sebaik ini. Karena malam ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kita memasuki malam ini juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, patutlah kita bersyukur kepada Allah atas kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Insyaallah hari ini jamaah sekalian, kita akan membahas tentang permasalahan yang sangat penting, yaitu berkaitan dengan hari yang paling utama di antara hari-hari yang telah Allah ciptakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kemuliaan pada sebagian kepada sebagian yang lainnya, seperti dalam satu tahun Allah Subhanahu wa taala memuliakan sebagian bulan di antara bulan yang lainnya. Bulan apa yang Allah muliakan? Bulan-bulan Ramadan, termasuk juga bulan-bulan haram. Di antara bulan yang lainnya Allah lebihkan, diberikan keutamaan. Kemudian juga di dalam satu hari atau dalam satu pekan, Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan satu hari di antara hari-hari yang Allah ciptakan itu lebih mulia dibandingkan hari yang lainnya. Hari apakah itu? Hari Jumat. Dan itu yang akan kita bahas insyaallah hari ini. Nah, dalam satu hari 24 jam pun Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan waktu di antara waktu yang lainnya. Kapan itu waktu yang paling utama dalam sehari semalam? Sepertiga malam terakhir jam 2. Sepertiga malam terakhir, maka itu waktu yang sangat utama dibandingkan waktu-waktu yang lain. Nah, karena di sini jamaahnya kebanyakan adalah kaum pria, kebanyakan atau semuanya? Ada ibu-ibu tidak ada? Ada juga ya. Kebanyakan kaum pria, maka sepertinya kita perlu membahas tentang masalah ini, yaitu berkaitan dengan kemuliaan, keagungan, dan hari-hari yang paling baik di antara hari-hari yang lainnya, itu berkaitan dengan hari Jumat, karena di hari Jumat ada ibadah yang diwajibkan kepada kaum pria. Apa itu? Sholat Jumat. Salah satunya sholat Jumat. Nah, kita lihat berkaitan dengan masalah ini. Berkaitan dengan masalah ini, kita bisa melihat apa yang disebutkan oleh Dr. Abdullah Bahamam hafizahullah taala berkaitan dengan ada apa sebetulnya dengan hari Jumat sampai hari Jumat itu diberikan kemuliaan. Yang pertama kita bawakan hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yaum tala'at alaihi syams, hari-hari yang terbaik di mana ketika matahari itu mulai terbit. Berarti yang dimaksudkan adalah hari yang masih ada terbitnya matahari, yaitu yaumul jumu'ah. Hari yang terbaik di antara hari-hari yang Allah izinkan hari itu terbitnya matahari, maka disitulah hari Jumat. Berarti ini siang atau malam, Pak? Siang, karena tola'at alaihi syams, ketika matahari terbit. Berarti di sini adalah siang harinya. Fihi khuliqa Adam. Di hari tersebut Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hari apa? Hari Jumat. Padahal Allah menciptakan Adam di hari Senin, bisa atau tidak? Bisa. Hari Sabtu bisa atau tidak? Bisa. Tapi Allah pilih di antara hari yang ada hari Jumat.
Dan ketika Allah menciptakan makhluk yang pertama kali yang menjadi bapak moyangnya manusia diciptakan hari Jumat, berarti itu ada sesuatu dengan hari Jumat tersebut. Allah pilih hari yang terbaik. Wa fihi udkhilal jannah. Dan di hari Jumat itu pula Adam alaihissalam dimasukkan ke dalam surga. Bapak moyang kita kampung halamannya di mana? Di surga. Berarti kita keturunannya aslinya kampung halaman kita di mana? Di surga. Makanya kita nanti kembali insya Allah akan menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke kampung halaman kita. Kecuali bagi orang-orang yang tidak cukup bekalnya. Untuk pulang kampung kan butuh bekal, Pak ya. Kalau kita mudik di bulan setelah bulan Ramadan akan mendatangi Idul Fitri, itu kan butuh biaya. Barang siapa yang memiliki biaya untuk mudik, dia bisa mudik ke kampung halamannya. Tapi kalau dia tidak mengumpulkan bekal, sampai pada hari dia mudik, nggak cukup bekalnya, dia nggak bisa mudik. Oleh karena itu, setiap kita bisa mudik nanti ke kampung halaman kita di surga dengan syarat kita memiliki bekal. Barang siapa yang tidak punya bekal, nggak akan sampai ke kampung halamannya. Maka pada hari itu pula lah Allah Subhanahu wa taala memasukkan Adam alaihissalam ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha. Dan di hari Jumat juga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Adam alaihissalam dari surga. Di kemana kehendak Nabi Adam alaihissalam? Ke muka bumi ini. Yang menjadikan kita hidup di muka bumi disebabkan Adam alaihissalam keluar dari surga dan ditempatkan di muka bumi. Kenapa Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga? Apa sebabnya? Karena Adam melakukan kesalahan. Adam melakukan kesalahan. Selain Adam, siapa lagi yang melakukan kesalahan? Iblis juga melakukan kesalahan. Lihat, dua makhluk ini melakukan kesalahan, tapi hasilnya beda. Adam alaihissalam melakukan kesalahan, Allah maafkan kesalahannya, kemudian setelah itu Allah menerima taubatnya, dan Adam alaihissalam serta keturunannya punya kesempatan untuk bisa masuk surga. Sedangkan iblis melakukan kesalahan, diampuni tidak dosanya? Tidak diampuni, bahkan minta ampun saja tidak mau iblis ini. Dan kemudian iblis, laknatullah, itu kemudian Allah Subhanahu wa taala vonis untuk masuk ke dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya selama-lamanya, dan kemudian Allah tangguhkan iblis dan juga keturunannya. Maka dia akan kekal di dalam neraka. Kita lihat kesalahan Adam dengan kesalahan iblis ini kan sama-sama berbuat kesalahan, ya? Tapi kenapa Adam diampuni dan iblis tidak? Nah, disinilah para ulama nanti akan mengeluarkan kaidah yang sangat besar. Pertama kita lihat ya, Adam alaihissalam kesalahannya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Adam dan juga istrinya dengan memberikan semua fasilitas yang ada di surga itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Kulu washrabu, makan dan minumlah dan manfaatkanlah semua yang ada di surga ini kecuali apa? Pohon. Satu pohon yang tidak boleh didekati dan tidak boleh dimakan buahnya. Wala taqraba hadhihi syajarah. Janganlah kalian berdua mendekati satu pohon ini. Dilarang oleh Allah mendekati satu pohon tersebut. Dan begitulah sifat manusia, Pak. Kalau semuanya dibolehkan, kemudian ada satu yang dilarang, maka yang muncul di benak manusia itu apa? Nah, hanya dilarang, kan gitu. Kalau kita misalkan masuk ke satu tempat, misalkan ada di salah satu museum misalkan. Kita datang ke museum tersebut, kemudian pemandunya mengatakan, silahkan Pak, lihat-lihat museumnya seluruhnya. Kecuali Bapak nggak boleh masuk ruangan ini. Kalau dikatakan demikian, apa yang muncul di benak kita? Nah, hanya betul memang ayah nawan sih di dalamnya. Penasaran. Kan sifat manusia itu kan begitu. Nah, Adam alaihissalam ketika dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak boleh mendekati pohon tersebut, digodalah oleh iblis. Iblis menggodanya, kemudian menamai pohon-pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang bagus. Apa yang dikatakan oleh iblis pohon yang dilarang oleh Allah? Syajaratul khuldi, pohon keabadian. Padahal itu pohon yang terlarang. Pohonnya dilarang untuk didekati, tapi iblis menamai dengan nama-nama yang bagus. Nah, di zaman sekarang nggak bunyi ya yang ini. Kurang jelas. Ini lebih jelas. Alhamdulillah.
Tapi yang tadi bisa ditangkap kan Pak? Gak usah diulangi dari awal kan? Nah ketika Iblis pada saat itu menggoda Nabi Adam alaihissalam, maka Adam tergoda oleh Iblis. Allah melarang Adam mendekati pohon, tapi kemudian Adam melanggar larangan Allah. Yang dilarang malah dilakukan. Sekarang kita lihat apa yang dilakukan oleh Iblis. Iblis diperintahkan oleh Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis." Dan ingatlah ketika para malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sujud kepada Adam sebagai sujud penghormatan, maka semua malaikat taat kepada Allah illa iblis, kecuali iblis yang tidak mau sujud. Aba wastakbar, dia adalah makhluk yang enggan melakukan perintah Allah dan dia takabur, sombong, makhluk yang sombong. Maka iblis pada saat itu kesalahannya adalah tidak mau melaksanakan perintah Allah. Adam alaihissalam kesalahannya apa? Melanggar, melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Nah di sini para ulama menyebutkan kaidah yang besar, jemaah sekalian, yaitu yang disebutkan termasuk salah satunya Syalabasam rahimahullah ketika mensyarah kitab Bulughul Maram berkaitan dengan beberapa hadis. Beliau mengatakan apa? Tarkul awamir a'zamu min fi'lil ma'asi. Seseorang yang meninggalkan perintah Allah, Allah perintahkan dan dia tidak mau melaksanakan perintah Allah, itu dosanya lebih besar dibandingkan orang yang melakukan larangan-larangan Allah. Jadi kalau kita tanya, orang yang tidak mau melaksanakan sholat dengan orang yang membunuh manusia, itu dosanya besar mana Pak? Orang yang tidak mau melakukan sholat. Kenapa? Karena tidak mau melakukan sholat adalah perintah Allah. Dia melanggar, tidak mau melaksanakan perintah Allah. Membunuh manusia larang. Allah melarang, nggak boleh membunuh sembarangan. Dia melakukan pelanggaran berupa melakukan larangan Allah. Nah, dosa orang yang meninggalkan perintah itu lebih besar dibandingkan dosa orang yang melakukan larangan. Bukan berarti membunuh itu dosanya kecil, tidak. Dosanya besar. Tapi besarnya dosa membunuh itu tidak sebesar orang yang meninggalkan sholat. Makanya berhati-hati. Kita tidak membunuh, tidak meminum minuman keras, tidak pernah berjudi. Berhati-hati. Bukan berarti kita sedang dalam kondisi aman. Karena kalau dia tidak melakukan kejahatan tapi tidak mau sholat, hati-hati. Karena ini adalah dosa yang sangat besar. Oleh karena itu, setiap perintah yang Allah perintahkan, dia tidak mau melakukan perintah Allah, maka ini sifat-sifat iblis. Oleh karena itu, orang-orang yang demikian itu dihukumi dengan dosa yang sangat besar dan lebih besar dibandingkan orang yang melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka iblis pada saat itu menggoda Adam yang digoda oleh iblis itu tergoda kemudian menyebabkan dia dikeluarkan dari surga. Hari apa Adam dikeluarkan dari surga? Hari Jumat juga. Nah ini semuanya para ulama mengatakan ketika Allah menetapkan peristiwa-peristiwa penting pada hari Jumat, ini menunjukkan kalau hari Jumat memiliki keutamaan yang sangat besar. Nah, ini dalil yang pertama yang menunjukkan kalau Jumat itu memiliki keutamaan yang besar. Yang kedua, hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yaghtasala, barang siapa yang dia mandi, thumma ata al-jumu'ah, kemudian dia mendatangi sholat Jumatnya." Berarti mandinya yang dimasukkan mandi apa, Pak? Mandi di hari Jumat. Siangnya atau malamnya? Siangnya, karena sholat Jumat kan siang hari. Maka di dalam hadis ini disebutkan, "Man yaghtasala, barang siapa yang mandi, thumma ata al-jumu'ah, kemudian dia mendatangi sholat Jumat. Fasalla ma qaddara lahu, kemudian dia melaksanakan sholat semampu yang dia bisa yang telah Allah tetapkan." Sholat apa yang dimaksudkan? Sholat sunnah sebelum sholat Jumat. Sholat tahiyatul masjid termasuk di dalamnya, atau sholat mutlak yang dilakukan ketika hari Jumat sambil menunggu imam naik di atas mimbar. Thumma ansata, kemudian dia diam. Thumma ansata hatta yafrugha min khutbatihi, kemudian dia diam, tidak berbicara sampai khatib selesai menyampaikan khutbahnya.
Berarti berbicara ketika mendengar khutbah hukumnya apa? Bisa membatalkan pahala Jumat. Jumatnya tidak batal. Salat Jumatnya tidak batal, tapi pahalanya itu bisa batal. Sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, "Idza sa'idal imam 'alal mimbar." Ketika imam sedang berkhutbah di atas mimbar. Wal imam yakhutub, saat itu imam sedang berkhutbah. Kemudian dia melakukan berbicara kepada sahibika, kepada temannya, ansit, diamlah. Faqad laghauta, maka engkau telah lalai. Maka orang yang sedang mendengarkan khutbah, kemudian ada temannya yang sedang ngobrol, dia ingatkan, diam, diam. Mengucapkan diam saja, itu sudah dianggap apa? Lalai. Kenapa? Karena dia berucap dengan satu ucapan. Itu sudah dianggap lalai. Bagaimana kondisinya kalau orang ngobrol? Hari Jumat, khatib sedang khutbah, ribut ngobrol. Maka ini bisa menyebabkan pahala Jumatnya menjadi hilang. Dia melakukan sholat Jumat tapi pahalanya hilang. Kenapa? Disebabkan karena dia berbicara ketika khutbah dilangsungkan. Oleh karena itu, orang yang mandi kemudian mendatangi sholat Jumat, kemudian setelah itu dia melakukan sholat sunnah, tahiyatul masjid dan lain sebagainya, kemudian dia diam sambil mendengarkan khutbah Jumat, kemudian dia melakukan sholat Jumat bersama imam, bersama-sama, maka yufirallahu wa bainahu wa bainal jum'ah al-ukhra wa qabla thalathati ayyam. Maka Allah akan mengampuni dosa dia di antara satu Jumat ke Jumat yang lainnya ditambah 3 hari lagi. Di antara Jumat ke Jumat yang lainnya ditambah 3 hari lagi. Berarti satu pekan berapa hari, Pak? 7 hari. Ditambah 3 hari berarti 10 hari Allah ampuni dosa orang yang disebabkan dia mandi pada hari Jumat, mendatangi tempat Jumat, kemudian setelah itu dia melakukan sholat sunnah, kemudian setelah itu dia mendengarkan khutbah dan tidak berbicara, sampai dia sholat berjamaah bersama imam yang melaksanakan sholat Jumat, dia dapat pahala diampuni dosa 10 hari. Subhanallah. Ini menunjukkan adanya keutamaan Jumat. Tapi di kita itu biasanya ada mitos. Ada mitos yang menyebutkan apa? Sunnah ketika malam Jumat. Apa sunnah malam Jumat biasanya apa di masyarakat awam? Itu dia. Disebutkan sunnah malam Jumat itu apa? Berhubungan suami istri. Sudah ada yang begitu? Sudah ada yang apa namanya? Kadang bercanda-canda. Ada orang yang mengatakan, sunnah malam Jumat, malam Jumatan yuk. Apa maksudnya? Berhubungan suami istri. Tapi apakah benar seseorang yang berhubungan di malam Jumat itu bagian dari sunnah, ataukah bukan? Kita akan lihat insya Allah hari ini hadis-hadis yang berkaitan dengan ini. Kita akan cek di dalam hadis yang lainnya. Ini termasuk juga ada perkataan Imam Ahmad berkaitan dengan sini. Nah, hadisnya disabdakan oleh Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz yang mirip dengan lafaz yang tadi. Hadis ini hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, dan hadis ini hadis yang sahih. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man igtasala yaumal jum'ah wa ghassala." Barang siapa yang dia mandi pada hari Jumat wa ghassala. Nanti kita akan tafsirkan ghassala ini. Ada 2 pendapat para ulama yang menyebutkan barang siapa yang mandi pada hari Jumat dan ghassala. Ghassala ada 2 pendapat. Sebagian para ulama mengatakan ghassala maknanya adalah menyiramkan air di kepala. Jadi sebagian orang ketika mandi di hari Jumat itu tidak wajib mengguyur air di kepalanya. Cukup dia menyela-nyela saja air di kepalanya itu sudah bisa sah mandi Jumatnya. Tapi kalau dia mandi di hari Jumat dan mengguyurkan air di kepalanya, itu punya keutamaan lebih. Dengan mengguyurkan dan tidak mengguyurkan air di kepala itu beda pahalanya. Nah, ini disebutkan tafsir yang pertama adalah mengguyurkan air di kepalanya. Sedangkan tafsir yang kedua, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad, wa qala Imam Ahmad, ghassala ay jama'a ahlahu
Wa kadza fassara Waqi'. Dikatakan oleh Imam Ahmad, ghassala maksudnya apa? Berjima, berhubungan suami istri adalah suami dengan istrinya. Biar hadisnya man ghassala man mani ghassala wa ghassala. Barang siapa yang mandi dan menyebabkan istrinya mandi. Nah, ini kan ada dua maknanya nih. Yang pertama tadi mengguyurkan air di kepalanya, yang kedua adalah berhubungan suami istri. Barang siapa yang dia mandi dan menyebabkan istrinya mandi, dan Imam Ahmad menyebutkan ghassala maknanya jama. Itu menjima istrinya, berhubungan suami istri dengan istrinya pada hari Jumat. Apa pahala yang akan didapatkan? Dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wabakkaro wabakaro. Jadi kan dia datang lebih awal ke masjid dan juga mengajak orang lain datang lebih awal ke masjid. Kemudian wadana wastama'a wa amsata. Kemudian dia duduk mendekat dengan imam. Kalau duduk mendekat dengan imam berarti di mana posisinya? Saf pertama yang dekat dengan imam. Jadi sunnahnya datang hari Jumat itu duduknya dekat imam, bukan dekat tembok, bukan. Oh baru nyari TW, tempat enak. Atau di luar, yang angin. Bukan, justru yang utama itu duduk itu dekat imam, di saf yang pertama dulu. Kemudian setelah itu, setelah duduk mendekat dengan imam, wastama'a, dia mendengarkan imam yang berkhutbah. Wa amsata, dan dia diam tanpa berbicara. Kana lahu bi kulli khutbatin yahuduha ajra sanatin siyamaha wa qiyamaha. Maka dia akan mendapatkan pahala. Berarti tadi apa amalannya? Mandi pada hari Jumat, berjima dengan istrinya, datang pada hari Jumat lebih awal, duduk di saf yang dekat dengan imam, mendengarkan khutbah dan tidak berbicara, maka dia akan mendapatkan pahala setiap langkah dari rumah menuju masjid, maka setiap langkahnya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang mendapatkan pahala 1 tahun qiyamuha wa siyamuha. Salat malamnya dan juga saumnya. Subhanallah ya. 1 langkah diberikan pahala seperti orang yang sedang saum 1 tahun dan juga salat malam 1 tahun. Disebabkan karena amal tadi, mandi pada hari Jumat dan berjima dengan istrinya pada hari Jumat, datang ke tempat salat Jumat lebih awal, duduk bersama dekat dengan imamnya, kemudian mendengarkan khutbah dan juga tidak berbicara. Ini mendapatkan pahala ini. Jadi sebetulnya kalau kita lihat berhubungan suami istri antara suami dengan istrinya, sunnahnya berarti malam Jumat atau hari Jumat? Hari Jumat, bukan malam Jumat. Karena dikaitkan dengan sholat Jumat. Hadisnya riwayat Imam At-Tirmidzi menyebutkan tentang antara jima wa bakaro dan juga mendatangi sholat Jumat lebih awal. Berarti kapan itu? Siang hari, bukan malam hari. Maka tidak benar ketika mengatakan malam hari. Yang benar adalah siang hari. Tapi udah kumah Ustaz dan saya tegaknya. Kita akan kerja. Gimana caranya? Selalu banyak jalan menuju Mekah. Bisa pakai pesawat, bisa pakai kapal laut, bisa pakai sepeda. Akhirnya kan ke Mekah yang pakai sepeda. Maka tidak harus di siang itu siang dan sholat Jumatan. Dan kalau bisa, ya alhamdulillah. Kalau tidak bisa, bukankah bisa kita melakukan ba'da sholat subuh? Serangan fajar. Itu kan bisa dilakukan. Yang penting sudah masuk harinya, berarti hari Jumat itu siangnya itu dihitung ketika terbitnya fajar. Berarti di waktu subuh. Artinya memang mitos yang berkaitan dengan malam Jumatnya nggak benar. Bukan malam Jumat. Tapi yang benar adalah hari Jumat. Makanya kalau mau mengamalkan jangan malam Jumat, hari Jumatnya. Ya alhamdulillah kalau kita sebagai pebisnis yang hari kerjanya bisa diatur, sebenarnya bisa. Bahkan kalau kita lihat ya, yang menguatkan pendapatnya bahwasanya bukan malam Jumat tapi hari Jumat, sampai ada perkataan, coba kita lihat perkataan Imam Asyuti, ini ulama yang sangat terkenal. Imam Asyuti di Tanwir Al-Hawali, dalam kitab Tanwir Al-Hawali, beliau mengatakan, jika ayu ajiza hadakum ayyujanya ahlau fi kulli yaumi jumu'ah, apakah ada di antara kalian yang menyebabkan tubuh kalian jadi lemes disebabkan dia berhubungan suami istri dengan istrinya ketika hari Jumat? Kemudian beliau mengatakan, fa inna lahu ajrain itsnain, maka ketahuilah seseorang yang berjima di hari Jumat dan menyebabkan tubuhnya lemas karena setelah berjima, dia mendapatkan 2 pahala.
Pahala apa yang didapatkan? Imam Asyuti menyebutkan ajra ghuslahu, yaitu pahala ketika dia mandi, wa ajra ghusli imraatihi, dan pahala yang menyebabkan istrinya juga mandi. Dia mandi pada hari Jumat berarti dia dapat pahala, karena hari Jumat mandi hukumnya apa? Sunnah. Tapi hukum sunnah itu jadi wajib baginya karena dia junub. Orang yang junub pada hari Jumat berarti dia wajib mandi Jumatnya. Nah, dia melakukan mandi wajib dan dia juga menyebabkan istrinya melakukan mandi wajib. Padahal kalau kita lihat, orang yang menyebabkan orang lain beribadah, maka si orang yang menyebabkan orang lain beribadah dapat pahala atau tidak? Dapat pahala. Mandalla ala khairin, barang siapa yang dia menunjukkan pada satu kebaikan, falahu ajru mithli fa'ilihi, dia dapat pahala seperti orang yang melakukannya. Dia menganjurkan, kemudian orang yang dianjurkan itu melakukan sebagaimana yang dianjurkan, maka orang yang menganjurkan dapat pahala. Oleh karena itu, suami itu menjadi sebab istrinya mandi, dan istrinya mandi hukumnya apa? Wajib, karena dia junub. Orang yang menyebabkan orang lain melakukan kewajiban, maka dia juga dapat pahala. Maka suami dapat 2 pahala, Pak, kalau berjima di hari Jumat. Semangat Pak ya, nanti hari Jumat ya, praktekkan. 2 pahala, bayangkan, subhanallah. Jadi kenapa saya sampaikan di sini? Untuk menghilangkan mitos di masyarakat yang salah paham. Bukan malam Jumat, tapi yang benar dalam hadis adalah hari Jumat. Maka nggak bisa siang, nggak malam, nggak bisa. Dan kenapa dikaitkan jima juga dengan mandinya? Karena hari Jumat itu disunahkan mandi ketika dia berzina, maka dia mau tidak mau berarti harus mandi. Kalau seandainya dia tidak berzina, maka mandinya baginya menjadi sunnah, bisa jadi dilakukan, bisa tidak. Tapi kalau dia berzina, ini menyebabkan dia bisa atau wajib melaksanakan mandi. Dan namanya orang yang mandi, Pak, itu pasti akan lebih segar dibandingkan orang yang tidak mandi. Kenapa di hari Jumat itu disunahkan mandi? Nah, tonggulitan. Ya. Kalau sudah mandi makan seger, ya. Kalau sudah mandi seger, tapi kasih dalam untuk mandi tapi ngulitan kan. Mungkin karena niat yang harus diluruskan. Kan ada sebagian orang ya. Kalau kita lihat sunnahnya khutbah Jumat dan sholat Jumat adalah dipendekkan khutbahnya, dipanjangkan sholatnya. Itu sunnahnya begitu. Jadi ketika khutbah Jumat yang panjang-panjang begitu, maka cukup dengan pendek 10 menit, 15 menit cukup dulu. Kemudian setelah itu melaksanakan sholat Jumat. Tapi terkadang ada khotib yang menyampaikan khutbah Jumat dengan berapi-api, karena khutbah Jumat harusnya berapi-api. Sampai Nabi ketika khutbah Jumat matanya memerah seperti seorang komandan yang sedang menginstruksikan kepada pasukan perangnya. Maka kalau khotib seperti itu, kira-kira jamaahnya ngantuk mau? Wah, tapi ngantuk mau kecil bisa nih. Tapi kadang ada jamaah yang seperti itu, sudah dia komplain, kurang macana naon. Ya mah khotib itu tarik-tarik dulu sampai itu bisa membutang-membutang acan. Sanggana naon geus beres deui khutbahna biasa bisa ngalenyep, ieu mah teu bisa ngalenyep lewat acan. Itu kan jadi salah niatnya. Jangan-jangan datang ke masjid doanya beda. Bisa jadi dia doanya mah bismika Allahumma amut wa ahya. Dia pas datangnya langsung tunduk. Maka ini adalah di antara keutamaan Jumat. Baik, azan berapa menit lagi? 10 menit lagi. Baik, kalau kita lanjutkan khawatir tidak selesai. Kalau ada pertanyaan boleh. Kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan sambil menunggu waktu Isya, maka silahkan disampaikan. Kalau tidak, nanti kita akan tambahkan 1 hadis lagi. Tapi sebetulnya kalau ada pertanyaan akan lebih baik lagi. Ya, maka silahkan. Oh, ini sudah angkat tangan dua-dua. Silahkan, Ustaz. Pertanyaan yang sangat baik sekali. Penentuan hari itu kapan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan siapa yang menetapkan? Nah, kalau kita lihat berkaitan dengan penciptaan langit dan bumi yang sebagaimana Allah firmankan, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan isna asyara syahran, 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di dalamnya ada 4 bulan-bulan haram. Kapan?
yauma khalaqas samawati wal ardh. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, maka Allah telah tetapkan bulan-bulannya, termasuk 12 bulan. Siapa yang menetapkan? Allah yang tetapkan. Dan termasuk di dalamnya adalah hari-harinya. Makanya kalau kita lihat hari yang ada di kita, di Indonesia ini, sebetulnya semua hari itu mengikut apa yang telah ditetapkan dalam sunnah. Kalau kita lihat hari Senin, bahasa Arabnya apa? Isnain, Salasa, Sulasa, Rabu, Arbi'a, Kamis, Khamis, Jumat, Jumu'ah, Sabtu, Sabat. Kemudian hari Minggu, Ahad. Pertanyaannya, kenapa 6 hari ngikut sunnah yang satu tidak? Kenapa yang Ahad itu menjadi hari Minggu? Ada sejarah khusus di Indonesia ini. Memang ada pihak-pihak yang bersengaja untuk konon kabarnya, ada pihak yang bersengaja mengganti hari Ahad ini dengan Minggu. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan hari-hari ibadah agama lain yang ingin mensyiarkan bahwasanya agama ini hidup di sini, kemudian diganti nama Ahad dengan nama Minggu. Sisanya ada. Nah, berkaitan dengan hari-hari ini, maka Allah tetapkan ketika menciptakan langit dan bumi sebagaimana Allah tetapkan bulan-bulannya. Makanya berkaitan dengan Nabi Adam alaihissalam, itu diciptakan Adam alaihissalam itu setelah diciptakan langit dan bumi atau sebelum? Setelah. Berarti hari itu sudah ada. Berarti hari-hari itu sudah ada, karena hari diciptakan itu ketika diciptakan langit dan bumi, dan Adam alaihissalam diciptakan setelah penciptaan langit dan bumi, berarti hari itu sudah ditetapkan oleh Allah. Begitu Pak Allah. Mangga silakan. Baik. Berziarah kubur dilakukan di malam Jumat atau di hari Jumat, apakah ada sunnahnya? Nabi SAW bersabda, "Kuntu nahaitum an ziyaratil kubur." Dulu saya melarang kalian berziarah kubur. Fazuru, maka hari ini datangilah, ziarahilah kubur-kubur. Dulu di fase-fase awal datangnya Islam dilarang oleh Nabi SAW ziarah kubur. Kenapa? Karena kebiasaan orang jahiliyah ketika ziarah ke kubur, dia akan meminta-minta kepada penghuni kubur, kemudian juga meminta doa kepada penghuni kubur, pada seharusnya apa? Mendoakan orang yang ada di kuburnya. Jadi fungsi ziarah itu ada dua. Pertama, mendoakan penghuni kubur, yang kedua adalah mengingat kematian. Kalau dua fungsi ini terlaksana, maka dia akan dapat pahala dari sisi ziarahnya. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan ziarah itu dianjurkan? Nabi SAW, beliau berziarah itu tidak ada waktu khusus. Bahkan beliau sering menziarahi kubur dan kebanyakan siang ada malam. Nabi SAW datang ke kuburan Bakir, kemudian mendoakan para syuhada di situ, orang-orang yang mati syahid. Didoakan malam hari. Lebih banyak ada kalanya Nabi siang hari ziarahnya, ada kala juga malam. Kalau kita ziarah kubur malam hari gimana Pak? Kalau ziarah lewat aja siang. Kenapa demikian? Dari Indonesia mah di kita ya, kuburan itu dibuat menyeramkan, ditanami pohon yang gede-gede, kemudian rimbun gelap. Coba kalau kita lihat di Makkah, di Madinah, ziarah kubur nggak ada perasaan takut, walaupun malam ziarahnya nggak akan takut, karena tanahnya tanah yang datar, cuma diberikan patok saja, ini kuburan yang nggak boleh diinjak, bahkan dikasih jalan khusus untuk lewat dan tidak menginjak-injak kuburan. Jadi masuk kuburan nggak ada rasa takut di sana. Tapi di Indonesia karek ngalewat lagi kuriding bulu-bulu. Dan kalau untuk ziarah malam-malam sekarang sih. Walaupun padahal kalau kita lihat sunnahnya Nabi SAW terkadang ziarah malam hari, kadang siang hari. Hanya tidak ditetapkan waktunya. Apakah malam Jumat, ataukah malam Sabtu, ataukah malam Ahad. Kapanpun kita ingin ziarah, maka ziarah. Ziarah itu semakin sering semakin baik. Asal terpenuhi dua syarat tadi. Mengingat kematian, kemudian mendoakan orang yang mati. Oleh karena itu, maka perseringlah ziarah. Di orang ziarah paling setahun sekali, mengingat katanya. Lebih sering ziarah itu lebih bagus, karena kita akan lebih sering mengingat kematian. Sekarang kita melihat orang yang terpendam di dalam tanah. Kita sedang berada di atas tanah, suatu saat kita yang akan ada di dalam tanah. Sekarang kita menghantar jenazah, suatu saat kita yang akan dihantarkan oleh orang yang masih hidup. Sekarang kita melihat orang yang sudah wafat itu dikuburkan di situ. Suatu saat nanti orang-orang melihat ketika kita dikuburkan di tempat itu. Oleh karena itu ziarah kubur itu sangat penting untuk melembutkan hati dan juga untuk bisa mendoakan orang-orang yang sudah wafat. Berarti kapanpun boleh.
tidak harus malam Jumat. Begitu, Allah. Maka silakan. Iya. Bagaimana hukum tidur pada hari Jumat? Kalau tidurnya selain pada waktu Jumatan nggak masalah. Tapi tidurnya kalau sedang Jumatan, nah ini bermasalah. Dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah taala, an-naumu al-mustaghriqu, tidur yang lelap itu membatalkan wudu. Dalam madhab Syafi'i, tidur yang lelap itu membatalkan wudu. Kenapa? Karena seseorang tidur dia nggak akan sadar apakah dia buang angin atau tidak. Dan biasanya orang yang tidur dengan orang yang bangun, buang anginnya lebih sering mana, Pak? Lebih sering yang tidur atau yang bangun? Dan kita mah tidur ketika rasanya bangun dengan rasa. Jadi kalau kita perhatikan orang yang tidur, buang anginnya lebih sering dibandingkan ketika bangun. Karena kalau bangun ingin buang angin ditahan, bisa ditahan ya, di hadapan orang lain ditahan dulu, dia cari tempat lain baru buang angin kan gitu. Tapi dalam keadaan tidur dia nggak sadar kalau buang angin dibuang saja angin. Nah ini yang menyebabkan batalnya wudhunya. Kalau batal wudhu kemudian dia sholat dalam kondisi demikian, maka tidak sah sholatnya. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kondisi yang disebutkan tidur yang mustabrik, tidur yang lelap itu seperti apa? Cirinya yang pertama, sudah muncul suara-suara yang aneh. Tidurnya kalau sudah muncul suara yang aneh, keret, berarti sudah lelap, itu sudah nggak ingat kiri dan kanannya. Yang kedua adalah posisinya sudah tidak di posisi semula. Kalau posisi duduk, nah ketika dia tidur posisinya sudah tidak duduk, maka dia sudah termasuk orang yang lelap tidurnya. Karena kalau duduk sempurna seperti kita ini, itu kemungkinan buang angin itu kecil, Pak. Bapak-bapak kalau sedang naik mobil atau motor ingin buang angin, sedang duduk bisa ada, Pak? Hese, turun mula, bisa. Nah, sedang dalam keadaan duduk biasanya bibir itu tertutup, maka susah untuk bisa buang angin. Nah, kalau dia sudah miring, maka kemungkinan bisa jadi buang angin. Nah, para ulama mengatakan salah satu ciri orang yang tidurnya lelap adalah sudah keluar suara-suara yang aneh. Yang kedua adalah posisinya sudah tidak pada posisi semula. Bisa di miring, bisa di ke depan, bisa dengan cengkang, maka itu sudah lelap. Gitu. Baik, alhamdulillah sudah bisa ya. Kita cukupkan dari sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.